oh ternyata pemasukan IGMP dengan harga yang minimalis, nah per tahun itu sekitar 3,5 sampai 4 miliar pendapatan kita. Dengan harga di swasta itu informasinya memang 2 atau 3 kali lipat lebih mahal dari harga kita. Kalau dikatakan itu bahaya, oke bahaya, tapi apakah itu dipegang atau dikendalikan oleh orang-orang yang baik dan benar menurut SOP yang sudah ada apa tidak? Kalau sudah dikendalikan dengan orang-orang yang baik dan benar, saya rasa itu bukan menjadi yang bahaya. Hai, dari SEO Basic Initiative, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, aku ngobrol bersama Indra Miliardi, Kepala Loka Iradiator Gamma Merah Putih di Serpong. Iradiator Gamma Merah Putih adalah satu dari 2 fasilitas iradiator gamma di Indonesia yang melayani jasa iradiasi barang. Bersama Pak Indra, aku ngobrol tentang kondisi iradiator gamma merah putih setelah 3 tahun beroperasi, potensi pasar yang dimiliki oleh iradiator gamma merah putih, tantangan iradiator gamma di masa yang akan datang, dan masih banyak lagi. So, let's check it out! Oke, baik teman-teman yang mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan Bicara Nuklir, dan sekarang kita ada tamu istimewa lagi. Ini banyak banget tamu istimewa kita karena di bidang nuklir tuh sebenarnya kayak jarang banget sebenarnya yang ngebahas tentang nuklir kan. Jadi terima kasih banget Pak Indra Miliardi udah berkenan untuk hadir di podcast Bicara Nuklir. Teman-teman, Pak Indra Miliardi ini adalah Kepala Loka IGMP, Iradiator Gamma Merah Putih yang ada di Puspiptek Serpong. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan terus kemudian langsung aja mungkin kita di Bicara Nuklir Podcast ini selalu mulai dengan ini perkenalan Pak. Kayak bisa minta tolong dikenalkan singkat gitu Pak Indra itu karirnya itu kayak gimana sih hingga mencapai titik yang sekarang gitu Pak. Sebelum kita mungkin bisa cari tahu lebih dalam tentang IGMP nih. Baik. Assalamualaikum semuanya, salam kenal. Sebelumnya terima kasih Mas Harun sudah mengundang saya untuk bisa diskusi ya. Saya berbicaranya diskusi gitu kan, bukan menggurui gitu kan, karena saya juga masih sama-sama belajar kita gitu kan. Kita diskusi gitu. Saya Indra, saya masuk Batan tahun 2010 ya. Ya baru sih sebenarnya, baru 10-11 tahun yang lalu. Kemudian saya berasal dari Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, punyanya Batan. Kemudian setelah lulus saya masuk ke Batan. Pertama kali saya ditempatkan di Balai Iradiasi Elektromekanik dan Instrumentasi. Kebetulan di kelompok perawatan instrumentasi. Nah, kemudian tahun 2016 saya lanjut sekolah lagi karena diberi kesempatan untuk sekolah lagi. Kemudian ngambil teknik mesin. Di tahun 2018 saya lulus. Setelah lulus, kebetulan ada pembangunan iradiator gamma merah putih dan sudah selesai, sudah diresmikan di tahun 2017 akhir gitu kan. Iya, oleh Pak Yusuf Kalla itu Pak ya. Betul, oleh Pak Yusuf Kalla waktu itu gitu kan, tiba-tiba saya dicemplungin di situ kan. Nah, jadi itulah kenapa kebetulan di bidang kami ini memang mengelola fasilitas iradiasi dari tahun 60-an. Ada gamma cell, gamma chamber, IRCA, IRPASENA itu dari tahun 60-an ya. Kemudian tolong agak pelan-pelan Mas, saya agak asing nih dengan istilahnya tuh. Apa? IRCA itu iradiator karet alam. Oke. Nah, jadi kita itu sebenarnya sebutan aja sih. Jadi kalau di radiator itu kan sebenarnya ada empat kategori menurut IAEA ya kan. Kalau kita sih sering nyebutnya biar gampang batannya internasional gitu kan, karena kita lebih familiar dengan kata-kata itu. Nah, kemudian dipisahkan menjadi 4 kategori. Kategori 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalau kategori 1 itu untuk untuk penelitian lebih banyak digunakan dan mayoritas itu untuk penelitian. Kita karena kebetulan namanya gamma cell tahun 60, saya lupa ya, 64 apa 65 dulu itu dari Kanada. Kemudian di-upgrade di tahun 2016 awal, 2015 akhir oleh Isotop Hungari teknologinya. Jadi kita nambah sumber, kemudian kita upgrade teknologinya. Itu untuk kategori 1. Ada lagi namanya gamma chamber. Gamma chamber ini istilah juga, gamma chamber itu buatan India. Tahun 80-an juga kalau nggak salah ya.
Apa tahun 92 saya lupa, itu 92 kalau nggak salah. 92 itu digunakan sampai sekarang masih digunakan, itu sama-sama iradiator kategori 1. Maksudnya kategori 1 sumbernya itu ada di dalam tabung, Mas. Jadi kalau kita ingat dulu ibu memasak atau nenek lah ya, kalau ibu mungkin udah pakai kompor gas gitu kan. Nah, kita lihat ada nenek memasak itu pakai kompor minyak ya, Mas ya. Ada kompor minyak gitu ya. Masih ada. Ngalami nggak? Iya, masih dong. Masih ada ya, masih ngalami ya. Ini kompor minyak gitu ya. Kompor minyak itu kan ada sumbu-sumbunya gitu kan, ada sumbu-sumbunya mengelilingi begitu kan. Nah, kebetulan sumbu-sumbunya itu seperti sumber iradiasi kobalt 60 yang ada di gamma cell. Oke, I see. Nah, jadi bentuknya seperti melingkar begitu, kemudian sampelnya yang dia dimensinya kecil karena chamber untuk sampelnya itu hanya 20 kali 15 cm. Untuk penelitian dia turun ke bawah gitu kan, turun ke bawah ke chamber iradiasinya, kemudian setelah selesai itu naik lagi menggunakan sistem mekanik. Itu untuk kategori 1. Kemudian kita juga punya namanya kategori 2. Kategori 2 itu namanya Irpasena, kita sebutnya iradiator panoramik serbaguna. Jadi karena multipurpose ya, jadi apapun gitu kan. Kita kan kebetulan di Batan ini penelitiannya cukup banyak ya. Ada padi, ada sorghum, ada nyamuk yang dimandulin. Kita juga baru tahu ternyata ada nyamuk dimandulin. Bisa ya. Nyamuk dimandul. Nah kebetulan kalau yang iradiator panorama serbaguna itu dia naik ke atas sumbernya ke chamber radiasi, terus sampelnya ada di kanan kirinya. Itu untuk kategori 2. Kemudian untuk kategori 3 itu sama kategori 4 lebih ke arah industri. Nah, kebetulan kalau kategori 3 itu kita nggak punya di Indonesia. Adanya kategori 4 yang membedakan kategori 1, 2, 3, dan 4 adalah sumber penyimpanannya saja. Kalau sumber penyimpanan di kategori 1, 2 itu di sumber kering atau di chamber kering. Kalau yang kategori 3 dan 4 ini karena sumbernya relatif cukup tinggi, dia disimpan di kolam kayak reaktor ya, kayak reaktor gitu lah ya. Ya, jadi betul. Jadi kayak lebih ke arah shielding biologi gitu kan. Jadi kalau apapun yang terjadi gagal selamat lah. Mau gempa bumi, mau apapun itu ya blek udah gitu. Itu prinsip sederhananya paling gampang. Dan semuanya itu tersimpan di pair semuanya. Secara manajemen semua di bawah pair. Cuman untuk yang saya sampaikan tadi kategori 1, 2 itu semua di pair Pasar Jumat. Kemudian yang kategori 4 itu ada 1 di pair di Pasar Jumat dan 1 yang terbaru di IGMP Serpong. Kategorinya sama, kategori 4, cuman bedanya hanya kapasitasnya saja. Kapasitas operasinya jauh lebih besar kalau yang di Serpong. Gitu, betul. Itu sih sedikit kalau sejarahnya ya, sejarah. Kenapa kok saya tiba-tiba di ada yang bilang dikasih amanah gitu kan, saya lebih dicemplungin aja gitu. Namanya orang habis lulus biasanya ya. Iya, tiba-tiba, saya bilang gitu, kaget juga gitu kan, nggak ada bayangan sama sekali, bukan bidang saya gitu kan, tapi ya sudahlah karena memang dikasih amanah gitu kan, ya sudah kita jalankan dari 2019. Saya ditunjuk 2019 bulan April ya, bulan April. Oke, udah mau 3 tahun berarti. Ya udah hampir 3 tahun sampai sekarang gitu. Dan ini sebelum kita ke agak teknisnya tentang IGMP sendiri, Mas, saya mau coba clarify dikit lah tentang apa IGMP ini sebenarnya posisinya itu sebenarnya kayak gimana? Apakah dia itu menjadi semacam satu pusat sendiri di bawah satu semacam biro begitu di bawah pair, atau kayak menjadi unit operasi sendiri, atau gimana sih sebenarnya secara manajerialnya gitu? Apalagi dengan sekarang yang sekarang dilebur ke BRIN itu nanti statusnya akan kayak gimana tuh berarti? Baik. Jadi kalau ceritanya zaman dulu gitu kan, jadi yang bangun itu, jadi kan Batan itu punya beberapa unit kerja yang punya tusinya masing-masing. Kebetulan PAIR ini Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi yang sekarang namanya berubah menjadi PRTAI, Pusat Riset Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi, punya tusi. Tusi itu melakukan atau memanfaatkan fasilitas iradiasi untuk melakukan penelitian. Nah, kebetulan dulu IGMP ini yang bangun adalah salah satu pusat lain yang ada di Batan, namanya PRFN, Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir. Yang punya tusi mengembangkan dan membangun.
Nah, setelah dibangun selesai, kemudian fasilitas itu kemudian diserahkan ke PAIR untuk dilakukan pengelolaannya secara manajerial. Oke. Jadi apa namanya, dari PAIR yang memang sudah familiar dengan mengoperasikan fasilitas iradiasi ditambah tanggung jawab dengan fasilitas yang baru. Jadi secara manajerial itu masuk ke PAIR. Nah, kemudian dengan adanya mergernya BRIN dengan beberapa LPNK, ada Batan, ada LIPI, BPPT, Kemenristek, dan LAPAN, itu fasilitas-fasilitas yang dibangun dan dimanfaatkan oleh publik yang nantinya mendapatkan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak itu nanti sedikit demi sedikit akan dikelola oleh swasta. Jadi karena BRIN itu rohnya adalah badan riset, jadi kita tidak lagi mengelola fasilitas yang berhubungan dengan customer yang hubungannya dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi nanti di tahun 2022 ini ada kemungkinan dan ini akan diserahkan pengelolaannya oleh swasta kepada swasta. Mainly semua operasinya akan diserahkan pada swasta, tetapi karena memang teman-teman swasta itu memang belum familiar dengan fasilitas, nanti kami dari teman-teman ASN ini statusnya konsultan ya, statusnya ada konsultan yang tidak setiap hari beroperasi di sini, tapi hanya memberikan masukan, transfer knowledge untuk bisa mengoperasikan fasilitas ini. Jadi karena fasilitas ini juga dibangun dulu IGMP non-profit oriented sebenarnya, hanya memfasilitasi teman-teman UMKM yang menunjukkan kalau fasilitas iradiasi atau iradiator itu baik dalam hal pengelolaan, dalam hal benefit untuk perusahaan. Ya tujuan awalnya kan memang ibaratnya kan kayak ngelempar dua tujuan menjadi satu kan, mengenalkan teknologi iradiasi dan juga membantu UMKM gitu kan. Bisa dilihat dari saya dapat data juga dari PDK ini bahwa sebenarnya kalau misalnya mau dikomersialkan gitu sebenarnya potensinya lumayan gede juga gitu. Cuma kan karena ini apa itu namanya punya lembaga negara punyanya lembaga negara lah yang harus tidak berorientasi ke profit, jadi ya dimurahkan begitu. Iya, gitu. Betul. Tapi menarik tadi Mas. Berarti ini dalam tahun ini berarti akan menjadi tahun yang cukup penting ya buat IGMP karena akan ada transisi dari yang awalnya kepemilikannya ke manajerialnya ke PAIR atau PRFN atau BRIN lah pada umumnya ke swasta begitu. Itu berarti akan ada proses bidding ke swasta begitukah gitu atau kayak gimana sih Mas? Betul. Jadi kalau saat ini kita lagi cari siapa sih investor-investor yang berkeinginan untuk mengelola fasilitas ini, karena memang saat ini di Indonesia sendiri baru ada 2 fasilitas iradiator gamma yang komersil. Satunya di Reliant Cibitung, kemudian yang kedua adalah IGMP Serpong yang notabene-nya kalau yang IGMP itu kan non-profit ya, artinya non swasta. Karena permintaannya cukup banyak, kemudian customer kita juga sudah cukup banyak untuk saat ini, maka ya sudahlah kita fokus ke riset gitu kan, terus kemudian nanti diserahkan ke swasta, terus mekanismenya nanti ya bidding itu nanti ya beberapa perusahaan masukin ke BRIN ya kan, terus nanti seleksi, kemudian yang swasta mana yang capable, karena kan nggak pengoperasian ini nggak serta-merta bisa semua perusahaan atau semua swasta bisa mengoperasikan. Kita harus mereka capable dalam segi SDM tentunya, karena nanti kan kita tidak lagi bisa mengoperasikan di sini gitu. Ya, tapi menarik lagi, saya tahu ada satu kedeputian baru kalau nggak salah, itu kan deputi tentang pengelolaan fasilitas ketenaga nukliran tuh yang ada. Nah itu apa nggak termasuk di situ Mas? Maksudnya kan ini juga fasilitas nuklir itu. Ya, jadi Deputi Fasilitas Ketenaga Nukliran atau DPFK kita sebutnya, fasilitas ketenaga nukliran untuk saat ini hanya membawahi beberapa fasilitas reaktor yang memang untuk riset. Kayak reaktor RSG gas di Serpong, kemudian reaktor di Bandung, kemudian reaktor di Jogja. Semua fasilitas itu adalah fasilitas-fasilitas nuklir yang riset. Mainly-nya untuk riset. Tapi kalau IGMP, karena dia nggak hanya riset ternyata di sembari berjalan ini, yang tadinya kita hanya untuk non-profit oriented, ternyata perusahaan semakin banyak. Kok dilihat ini, perusahaan semakin banyak, customer semakin banyak, pemasukan negara semakin banyak. Ya sudahlah, itu bukan rohnya BRIN gitu kan untuk melakukan riset, akhirnya diserahkan ke swasta. Karena memang jatuhnya atau di bawahnya nanti adalah
deputi infrastruktur yang bagian kemitraan ex Batan. Jadi ada salah satu deputinya lagi yang tadinya deputi infrastruktur, kemudian di bawahnya ada untuk fasilitas ketenaga nukliran, yang satunya lagi ada direktur untuk kemitraan. Ini masuknya di direktur kemitraan karena nanti akan kerjasama dengan teman-teman di swasta seperti itu. Apakah ini benar-benar nantinya setelah nanti proses konsultansi itu selesai ya, berarti kayak akan berpindah total ke mereka, berarti BRIN nggak ada saham sama sekali nih berarti ke IGMP begitu. Secara fasilitas itu tetap masih punyanya BRIN. Secara fasilitas, secara semua fasilitas ini adalah punyanya BRIN. Hanya saja pemanfaatannya saja yang akan dikelola oleh swasta. Pemanfaatan berikut dengan SDM di dalamnya, berikut dengan maintenance dan operasinya itu tetap diserahkan ke swasta. Bahasa mudahnya adalah apa ya? Izin guna bangunan, izin guna fasilitas gitu. Kayak nyewain ruko lah ya. Ya gitulah ya, kayak nyewain, kayak gitulah. Paling mudah lah saya sampaikan paling mudah. Ya udah ini disewain ke swasta, si swasta itu berani bayar berapa ke BRIN. Kemudian masalah itu nanti fasilitasnya itu untung dan rugi, ya silahkan si swasta itu yang mengelola gitu kan. Gitu kurang lebihnya gitulah sebenarnya. Iya, menarik Mas. Ini 3 tahun dan saya jujur kaget, soalnya kayak saya ngerasa kayak kalau misalnya emang potensinya IGMP itu begitu besar, dan ini juga menjadi diskusi kami juga di CLBC Inisiatif sama Pak Adi Purwa dari PDK itu bilang kayak kalau misalnya ini iradiasi gamma ini punya potensi yang besar gitu kan ya, apa itu namanya, kenapa kok gak dibantu di informasinya tuh nggak disebarkan begitu, kenapa kok nggak banyak orang yang tertarik begitu, kenapa kok sangat susah untuk mencari orang baru untuk ikut berbisnis di bidang ini begitu. Mas ada pandangan nggak mendengar itu, kenapa kok bisnis ini tuh masih belum terlihat begitu kasarannya gitu? Jadi kalau kita nih, karena mainly kita oriented non-profit ya, jadi begini, kalau namanya pedagang gitu kan, kalau ngelihat kan harus ada marketingnya. Nah kebetulan banget kita di GMP ini nggak punya marketing, yang punya ujung tombak gitu kan. Jadi yang karena memang mainly-nya kita kan bukan jualan bahasanya gitu. Jadi customer yang datang pun ke sini itu, investor itu adalah dari mulut ke mulut. Oh di sana bagus, mereka datang diskusi. Oh di sana bagus, mereka datang diskusi. Bukan kita seperti orang jualan yang kita door to door gitu kan, yang oh ini bagus loh. Oh tidak seperti itu, karena memang tusi kita tidak seperti itu. Memang ada teman-teman PDK yang mempunyai tusi seperti itu, hanya saja memang pekerjaan mereka cukup banyak banget gitu. Mas Adi itu luar biasa gitu pekerjaannya, nggak mungkin dia bisa menghandle cuma satu fasilitas gitu, sementara di Batan itu fasilitasnya banyak banget. Saya paham banget mereka sudah pusing gitu dengan itu gitu, dengan banyaknya, belum lagi dari produk-produk penelitian yang mereka harus diseminasikan, belum lagi masalah reaktor yang mereka harus diseminasikan. Dengan keterbatasan SDM yang ada di PDK, saya rasa itu salah satu faktor yang membuat kenapa investor ini belum melirik ke arah ini gitu. Jadi memang kita sendiri keterbatasan dalam SDM. Oke. Gitu sih. Promosi ya. Iya, bagian promosinya ini yang kita waktu sama Pak Adi Purwa, kayak kesimpulan kami itu kayak, kalau misalnya emang semenguntungkan itu, kenapa nggak ada orang yang mau bisnis di bidang yang sama gitu. Padahal ya kalau misalnya masalah sumber bisa lah kita beli dari luar, itu nggak akan ribet. Dan kalau misalnya ini berkaitan dengan ekspor impor, pasti bahkan banyak orang yang mau. Soalnya saya yang sekarang di Amerika aja kangen, kalau misalnya kangen sama makanan Indonesia harus nyari kemana gitu. Andaikan itu bisa ekspornya bisa lebih banyak, kan saya bisa dapat rendang, dan itu kayak cuman 30 km dari rumah saya, itu akan sangat menguntungkan banget gitu loh. Iya, jadi betul. Potensi ekspor makanan, makanan gitu kan jadi makin besar gitu. Tapi betul. Kalau boleh dikit nih Mas, ngintip dalamannya IGMP nih Mas. Mungkin yang pertama jangan dari sisi teknis. Aku pingin kayak dari sisi teknisnya belakangan aja deh, soalnya kayak akan sangat ribet ngurusin teknis. Jadi kayak yang dari sisi yang sudah terjadi di hampir 3 tahun ini, Mas Indra mengepalai IGMP ini. Kalau Mas melihat ini seberapa besar sih ya, mungkin kalau boleh dikasih angkanya juga gitu, seberapa besar sih sebenarnya potensi pasar dari quote unquote bisnisnya iradiasi gamma ini? Baik, jadi
Yang pertama mereka agak keberatan ya teman-teman investor itu, pertama dengan investasi awalnya memang cukup besar ya untuk fasilitas ini, dulu dibangun dengan angka 133 miliar. Nah, itu yang membuat beberapa orang atau investor itu cukup besar ya, maksudnya ternyata investasinya cukup besar, sementara mereka belum punya gambaran itu nanti ke depan mau gimana. Kecuali misalnya kayak buka pom bensin, karena di mana-mana sudah banyak banget pom bensin gitu kan, walaupun dengan berapa miliar dia ngeluarin ya itu nggak peduli karena bakalan dipakai. Nah, karena memang mereka belum terbuka gitu dengan fasilitas pasar, karena mereka tidak berkecimpung di bidang itu. Dengan fantastis harganya 130-an M, besar sekali gitu kan. Terus kemudian ditanya lagi, kemudian pemasukannya per tahun berapa ya untuk IGMP gitu kan, pemasukan. Kalau tadi berbicara angka ya, kalau kita kan berbicara bisnis ini hubungannya hanya terkait angka dan untung dan rugi kan gitu. Iya, betul. Sebenarnya perusahaan kan sesederhana itu. Aku mau invest 10.000 misalnya gitu. 10.000 aku balik dalam berapa tahun misalnya gitu kan gitu mudahnya. Ternyata setelah diusut, ternyata pemasukan IGMP dengan harga yang minimalis, karena memang dulu harga itu untuk mengakomodir UMKM yang dalam tanda kutip tidak mampu untuk membayar besar gitu kan. Kemudian dengan swasta atau dengan produsen besar yang cukup mampu membayar besar, ya akhirnya diambil harga yang sangat minimalis. Nah, per tahun itu sekitar 3,5 sampai 4 miliar pendapatan kita. Wow, itu dengan harga minimalis ya? Dengan harga minimalis. Dengan harga di swasta itu informasinya memang 2 atau 3 kali lipat lebih mahal dari harga kita. Artinya kalau misalnya anggaplah, let's see misalnya, dan ini operasi kita terbatas ya, operasi kita belum 24 jam. Jadi 2019 itu saya masuk itu operasi masih Senin sampai Jumat, dari jam 7.30 pagi sampai jam 20 malam, atau sekitar 12 jaman plus minus gitu kan. Kemudian Sabtu Minggu kita libur. Nah, kemudian sembari jalan gitu kan, 2019 akhir pimpinan mengatakan, ini harus dilakukan operasi 24 jam, nggak bisa ini katanya, karena pelanggan cukup banyak saat itu gitu kan. Lalu kita nambah karyawan 3-4 orang, kita untuk operasikan full 24 jam, tapi hanya Senin sampai Jumat. Jadi 24 jamnya itu nggak kayak 24/7 gitu kan, tapi hanya 24/5 gitu. Iya, 24/5 ya, jamnya masih kurang seperti itu kan. Nah, kemudian 2019 kita cukup jalan nih sekitar 3-4 bulan. Kemudian pandemi lah datang, jebret di tahun 2020 kan. Artinya 2020 bulan Maret itu pandemi datang. Akhirnya bulan Mei saya bilang kita nggak mampu kalau kita operasi 24 jam, karena kita khawatir dengan kesehatan pekerja. Kalau mereka harus begadang tiap malam, itu imunnya turun kan gitu kan. Khawatir kita luar biasa waktu itu. Akhirnya kita putuskan untuk operasi tetap 12 jam saja per hari, dengan opsional kalau produknya banyak kita kerjain di Sabtu Minggu seperti itu. Jadi dengan jam operasi kita yang belum maksimal, dengan marketing kita juga belum maksimal, dan harganya minimalis, saya rasa untuk angka 3,5 sampai 4 miliar itu cukup relevan untuk saat ini. Gitu. Dan kalau menurut saya itu tinggi banget loh, Mas. Maksudnya kayak untuk ukuran pandemi, saya juga lupa memfaktorkan pandemi ini di sini nih. Itu yang bikin saya penasaran. Kalau ketika pandemi kemarin itu berarti pelanggannya tetapkah atau ada pengurangan atau kayak gimana kondisinya? Jadi beberapa pelanggan itu kalau selama pandemi ada yang memang berkurang, wajar karena mereka juga omset atau permintaan dari bayarnya mereka berkurang. Tapi ternyata ada satu perusahaan yang benar-benar sangat besar dan bangkit gitu. Jadi ada satu perusahaan dia produksi sarung tangan glove gitu ya, glove ginekolog atau sarung tangan untuk medis lah ya, gitu medis. Nah, tadinya dia ngirim ke kita hanya 3-4 box. Dalam boxnya itu hanya box rokok gitu, bukan spesifik di kita. Kemudian setelah pandemi bahkan dia sampai bangun pabrik untuk mengakomodir perusahaan orang lain itu, untuk dia bayar dia, dan itu semua produk dia masuk ke kita. Jadi yang tadinya hanya 2 box atau 3 box per minggu, dia itu per 2 minggu bisa 144 box masuk ke Iradiator. Omsetnya luar biasa. Ini bisa cek ya. Kalau di kita bisa cek di saya boleh nyebut merek nggak sih, Tokopedia gitu. Iya, mau nggak apa-apa Mas, santai aja. Bisa cek di atau marketplace gitu ya. Marketplace ya, kurang lebih marketplace. Bisa cek aja nama brandnya itu Master Glove.
Itu cek aja Master Glove per pair atau per pasang itu sekitar 45 sampai 50 ribu plus minus ya. Satu box itu isinya 300 pair. Dan per 2 minggu dia kirimnya 144 box. 300 dikali 144 dikali 50 ribu. Itu banyak lah gitu. Sampai dia berani bangun pabrik, itu omsetnya saya kira per bulan bisa 4 miliar sampai 5 miliar itu di satu perusahaan. Itu karena pandemi, kita berbicara pandemi gitu kan. Ternyata ada satu perusahaan yang dalam tanda kutip beruntung dalam kondisi seperti ini. Iya, dan mereka makin beruntung karena harga iradiatornya minimalis pula gitu. Kalau misalnya ada perusahaan swasta belum tentu dapat harga segitu ya. Betul. Bahkan kemarin sudah beberapa orang, nanti kalau di swasta harganya gimana ya Mas Indra ya? Wah, kalau harga sih saya nggak tahu ya, tapi yang pasti nggak mungkin swasta akan sama harganya dengan kita, karena kan dia harus memikirkan masalah kos pekerjanya. Kalau sekarang kan pekerja kita dibiayai oleh APBN gitu kan, dibayar oleh negara. Jadi kita nggak operasional itu nggak perlu kita bebankan di biaya pelanggan, biaya pekerja, untuk gaji pekerja itu tidak perlu, saya rasa gitu. Iya, menarik Mas. Dan berbicara tentang tadi itu berarti kalau boleh tahu nih range barang yang bisa masuk ke dalam ini, kita mungkin mulai bahas agak teknis kali ya. Ini range barang yang masuk ke iradiator gamma itu apakah ada batasannya atau emang simply boleh semuanya begitu kan? Karena basically kan gimana tuh? Baik. Jadi untuk saat ini yang bisa kita akomodir adalah kalau pangan itu yang non liquid. Jadi semua yang berbentuk powder, semua yang berbentuk padatan itu masih kita terima, karena kalau untuk pangan yang liquid masih belum clear ya, untuk penelitiannya masih belum clear. Ada beberapa peneliti mengatakan boleh silahkan saja, tapi buat apa? Ada yang mengatakan nanti dulu. Ini masih terus berlanjut penelitiannya, karena hubungannya dengan pangan itu hubungannya dengan orang itu hubungannya dengan kesehatan gitu kan. Jadi masih ada pro dan kontra gitu. Akhirnya ya udahlah, kita nggak mau ambil risiko, ya udah non liquid itu sementara tidak kita perkenankan untuk masuk. Nah, di luar itu yang liquid itu serbuk, entah ekstrak, entah padatan yang lain itu silakan saja. Limit kita hanya di berat, massa atau dan dimensi. Karena kan kita masuk ke dalam tote aluminium dan masuk ke dalam bangkai menggunakan tote ya. Tote itu wadah aluminium dengan ada ukuran spesifiknya seperti itu. Hanya bisa untuk kardus itu 45 cm dengan ketinggian 40 cm dengan berat maksimal per produk per box adalah 20 kilo, karena kita masih manual ya, mengangkat dari palet ke tote gitu. Kita masih palet ke tote itu masih manual menggunakan tenaga pekerja gitu. Jadi ya batasannya cuma itu, non liquid. Terus maksimal massa atau beratnya adalah 20 kilo, kemudian dimensinya adalah 45 kali 40 cm, hanya itu. Dan itu kalau saya bayangin berarti ya itu memang masukin ke tote itu terus kayak masuk ke conveyor gitu ya. Misalnya saya jujur belum pernah masuk ke fasilitasnya, jadi saya juga bayangkan dari video-video yang ada gitu. Saya mungkin minta tolong digambarin sih Mas, kayak proses operasinya itu secara umum seperti apa. Jadi mungkin dari IGMP secara spesifik gitu proses operasinya gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau IGMP adalah kategori 4 ya. Kategori 4 itu sumber iradiasi atau kobalt 60 yang kita pakai itu disimpan dalam kolam yang dalamnya 6 meter dengan air demineral. Kemudian ketika kita mau mengoperasikan, kita naikkan sumbernya ke atas ke bunker atau ke irradiation room, kita bilangnya seperti itu. Nah, di atas ini kita sudah ada rak-rak tote. Rak-rak tote ini, yang tote itu adalah berbentuk aluminium persegi panjang. Balok itu berbentuk balok, yang di dalamnya itu raknya itu tersusun sebanyak 72 tote. 72 tote di dalamnya itu. Kemudian si produk ini masuk ke dalam bunker itu satu persatu menggunakan conveyor
chain ya gitu kan, bukan motor, chain, kemudian ada tote bokarnya, kita sebutnya seperti itu, kemudian masuk ke dalam bunker one by one seperti itu, kemudian setelah full 72 tote dan berisi penuh, kemudian kita naikkan sumber ke atas. Naikkan sumber ke atas, kemudian di dalam ini biar dia homogen, karena kan kalau kategori 4 itu kan tadi kalau kategori 1 kan sumbernya ada di seperti apa namanya kompor gitu kan, seperti kompor, terus si produknya ada di tengah-tengah, artinya dia kena dari segala sisi gitu kan. Nah kalau yang kategori 4 karena sumbernya ada di sumber titik di tengah, sementara produknya ada di kanan dan kirinya, maka si produknya harus kita nggak akan homogen, jadi harus kita putar gitu. Di dalam itu kita putar menjadi beberapa sisi, jadi ada 72 kali pergerakan si tote itu, karena di dalamnya 72, jadi nomor 1 pindah ke nomor 2, nomor 2 pindah ke nomor 3, dan seterusnya sampai nomor 1 itu kembali lagi ke nomor 1, selesai sumber diturunin, produk kita keluarin satu demi satu seperti itu. Dan prosesnya berarti emang batch gitu ya. Dan umumnya memang batch begitu ya, kayak semua fasilitas iradiator seperti itu kan ya. Nggak ada yang kayak sistemnya continuous gitu. Nah, jadi kalau fasilitas IGMP sebenarnya bisa dilengkapi dengan fasilitas kontinu. Artinya satu masuk satu keluar terus, seperti paling mudahnya kayak di bagasi X-ray bandara gitu kan. Jadi kan itu kan kontinu kan ya, kontinu terus satu terus. Nah, fasilitas kita dilengkapi dengan sistem itu, hanya saja karena kebetulan produk kita itu tidak homogen, dosisnya itu kan macam-macam ya, ada yang 5 kg, ada yang 10 kg, ada yang 15. Nah, artinya kita agak sulit untuk continue. Ini nanti yang 5 kg selesai, 10 kg-nya belum misalnya gitu. Akhirnya kita putuskan karena produk kita juga tidak homogen tapi banyak banget gitu kan, heterogen gitu kan, akhirnya ya udahlah kita pakainya modelnya batch aja gitu. Berarti ada kategorisasi juga ya, Mas. Jadi barang ini akan masuk karena dia kayak gini, semuanya jenisnya masuk ke dalam ini selama ini biar dapat 5 kg. Habis itu ada lagi yang ini biar dapat 10 kg. Iya, betul. Jadi kalau untuk produk ya, jadi kan dibedain antara, kalau IAI itu bilangnya antara pangan dan non-pangan, atau pangan dan medical device biasanya. Sebutannya yang kategori besarnya sih itu. Kalau pangan itu menurut regulasinya kita di Indonesia, Badan POM-nya, regulasinya mengatakan pangan tidak boleh lebih dari 10 kg. Maksimal adalah 10 kg. Kalau medical device itu range-nya adalah 15 sampai 30 kg rata-rata ya, tapi enggak semuanya, tapi rata-rata 15 sampai 30 kg. Kemudian untuk pangan itu juga beda-beda tergantung perusahaannya. Ada pangan yang diproduksi di perusahaan tertentu dengan GMP-nya, Good Manufacturing Produknya sudah baik banget gitu. Dia di sana itu steril sekali gitu kan. Akhirnya ya sudah cukup dengan dosis 5 kg, mikrobanya sudah turun. Ada di perusahaan yang lain dengan produk yang sama, dengan mungkin standar mereka tidak sebaik yang perusahaan sebelumnya, akhirnya mereka diiradiasi dengan 10 kg. Dan perlu dipertimbangkan kalau iradiasi ini tidak membunuh semua bakteri yang ada di produk tersebut. Kalau yang untuk pangan, tapi kalau untuk yang sterilisasi tentu jelas semua mikroba yang ada di produk tersebut hilang, karena untuk medical device kan. Nah, kalau pangan dia berbeda ya, karena mengurangi menjadi nilai yang sudah disepakati oleh dia dan bayarnya gitu. Berarti juga kalau kayak gitu berarti secara implisit Mas bilang kalau setiap perusahaan juga punya standarnya sendiri gitu ya. Betul. Jadi yang menentukan dosis adalah perusahaan. Iya, jadi kita hanya bahasanya gini. Ada perusahaan, sama maunya 5 kg, ya udah kita layani 5 kg. Tugas kita hanya sampai yakin si produk itu diradiasi 5 kg, karena kita tidak buka kemasan, kita juga tidak melihat dalamnya apa gitu kan, nggak ketahuan ini udah diradiasi apa belum, itu nggak tahu. Nah, kita hanya menempelkan namanya go no go atau stiker radiasi yang menandakan dia sudah selesai atau belum, kemudian kita pasang dosimeter di situ. Dosimeter itu seperti suatu perangkat yang nanti si perangkat itu kita ukur, yang itu ikut diradiasi bareng dengan produk, kemudian kita ukur si perangkat di si dosimeter itu menggunakan UV vis, kemudian ada kalkulasi perhitungannya, keluarlah nilai yang diterima si dosimeter itu. Nah, nilai iradiasi yang diterima oleh si dosimeter itu adalah nilai yang merepresentasikan nilai yang didapatkan oleh si produk tersebut. Jadi I see. Lalu terus kemudian setelah proses iradiasi itu sendiri Mas, sehingga udah dipastikan nih mikrobanya udah turun sesuai dengan level yang ditentukan, itu terus pasca iradiasinya itu
kayak gimana tuh istilahnya? Penanganannya? Iya, penanganannya itu kayak gimana tuh pasca Jadi iradiasinya? Soalnya kan jadi jadi kan soalnya banyak orang yang takut kan kayak kalau diiradiasi apa nggak mengandung radiasi juga itu tuh barang tuh, iya, ya kan? iya, Ini iya, kita iya, perlu paham, clearkan juga paham. misinformasi Betul, kayak betul, gitu. betul. Jadi gini, menarik pertanyaannya luar biasa nih, menarik nih. Jadi gini, setelah diiradiasi, kan iradiasi itu tidak menyebabkan si produk itu teraktivasi ya, beda sama reaktor yang di dalam itu ditembakin terus jadi si materialnya teraktivasi. Kalau iradiasi ini tidak seperti itu. Jadi ketika diiradiasi hanya kayak gelombang saja, kayak misalnya kayak kita masukin sesuatu ke microwave gitu, gelombang microwave hanya lewat saja gitu kan, hanya lewat saja. Ketika itu mati alatnya, atau kalau di sini sumbernya turun ya, ketika keluar dari bunker atau keluar dari microwave ya langsung kita makan bisa gitu kan, artinya tidak meninggalkan residu apa-apa di produk itu. Jadi saya berani mengatakan seperti ini karena saya sudah menjalani sendiri. Jadi ceritanya saya lupa, beberapa bulan yang lalu gitu kita kebetulan dapat pelanggan gitu ya, saya sebutnya pelanggan atau mitra kita itu pedagang atau dia produsen bandeng presto atau bandeng dari Serang, saya lupa sih, bandeng presto, dia bandeng asap dan seterusnya gitu. Nah dia diiradiasi gitu kan. Kemudian sate bandeng, lupa saya, sate bandeng. Aduh, saya jadi kepikiran. Ya, sate bandeng bisa di browsing, enak banget itu. Masuk ke kita dua box kecil gitu kan, box kecilnya aja dah. Jadi box itu kan kecil-kecil, terus dimasukin lagi, kita radiasi. Dosisnya waktu itu sekitar 8 kg. Nah setelah diradiasi, pagi kita masukin proses, sore kan keluar tuh sekitar 8 jaman itu kita keluar radiasi. Si bapak ini, si yang punya barang ini ngasih, Mas ini Mas dicobain gitu kan. Saya langsung ambil, saya makan. Itu tidak lebih dari 30 menit setelah keluar dari bunker. Itu langsung saya makan. Enak sekali dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih alhamdulillah sehat gitu loh. Tidak ada langsung pingsan misalnya gitu, tidak gitu kan. Jadi itulah. Jadi saya bisa berbicara ini karena saya mengalaminya sendiri dan dari beberapa literatur juga mengatakan tidak ada tertinggal di situ gitu. Dan saya buktikan sendiri. Saya nggak mau hanya sekedar saya buktikan lah, ya udahlah saya jadi kelinci percobaan, nggak apa-apa, enak ini dimakan gitu kan. Iya. Makan namanya aja, orang gitu dikasih maksudnya. Orang dikasih kan sate bandeng, enak sekali. Ya, cuman satu hal yang saya kecewakan waktu itu, saya nggak punya nasi gitu loh, jadi nggak bisa makan sama nasi, jadi bandeng aja gitu. Aduh, iya, tipikal orang Indonesia sekali ya, nggak bisa makan, bukan makan kalau nggak ada nasi. Aduh, menarik. Ya, misinformasi itu sangat sangat umum terpikirkan oleh masyarakat gitu kan, karena orang-orang mikirnya kan kayak radiasi, apalagi kan ini kita berbicara dengan radiasi gamma yang memang daya rusaknya bisa dibilang kalau nggak terkendalikan kan lumayan besar juga terhadap tubuh gitu kan. Jadi penting sekali untuk kita mengclearkan hal ini gitu. Nah, lalu Mas, kemudian ini kita bicara tentang tentang pasarnya itu tadi ya. Ini berarti itu yang dilayani. Mungkin kita ngomongin balik lagi ke tentang pasarnya gitu, potensi pasarnya gitu. Berarti kalau yang selama ini itu yang dilayani IGMP itu berarti hanya UMKM yang skala menengah atau skala kecil gitu, Mas. Nggak ada kayak perusahaan gede gitu Mas ya. Kalau kita karena memang dibuat, jadi fasilitas kita tuh dibuat memang untuk melayani dari UMKM kecil sampai perusahaan besar. Jadi UMKM kecil masuk seperti saya katakan tadi, ada sate bandeng hanya 2 box. Kemudian terakhir kemarin sudah rutin ke kita itu masuk ada yang 27 ton, ada yang 26 ton, satu kontainer masuk ke kita. Bahkan di akhir tahun kemarin karena memang produk kita jadi over gitu kan, ada 2 kontainer yang kita katakan kita lepas untuk ke perusahaan lain karena kita tidak mampu menampung gitu kan. 2 kontainer itu, satu kontainer sekitar 27 ton, kalau satu boxnya berarti artinya sekitar 1.400-an box plus minus lah. Itu yang kita tidak bisa akomodir di akhir tahun kemarin gitu. Jadi ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil. Jadi kalau yang bangun itu dulu kayak dibilang iradiator gamma merah putih itu kayak bebek. Kalau Pak Ferli bilang, saya ngutip kata Pak Ferli dulu kepala PRFN yang bangun iradiator gamma itu kayak bebek gitu. Kalaupun dia terbang dia nggak bisa tinggi, tapi di air juga dia bisa berenang, di darat dia bisa jalan gitu. Oke. Ya, multifungsinya gitu. Itu sebenarnya yang dicari. Jadi multipurpose iradiator karena tujuannya untuk menunjukkan ini loh fasilitasnya. Karena kalau kayak gini,
beberapa investor, beberapa orang itu kalau nggak ditunjukkan barangnya kan, ini kan cuma teori aja. Ini kan ini kan formulasi matematika saja. Ini kan cuma bagus di kertas dari doang ya. Nah, gitu kan. Tapi mana buktinya? Dari itulah timbul ide dari teman-teman para yuk kita buktikan bareng-bareng yuk kalau ini fasilitas ini bermanfaat. Nah, jadinya seperti itu. Oh, satu lagi tadi mengatakan iradiator gamma itu berbahaya. Benar, saya sepakat dengan Mas Harun kalau mengatakan iradiator atau semua fasilitas nuklir itu berbahaya. Saya sepakat berbahaya. Cuman yang paling gampang saya analogikan adalah gini, di rumahnya Bapak dan Ibu masing-masing atau di rumah Mas Harun ada nggak pisau dapur, Mas? Ada tentu. Ada. Mas pakai buat apa, Mas? Ya buat motong sayur, motong ayam, sayur, gitu. bawang gitu kan. Iya. Tapi bisa nggak itu pisau dapur yang tajam itu untuk nusuk orang sampai orangnya meninggal? Tentu. Dan itu bisa, banyak ya? sekali kasusnya di banyak Amerika. Sekali, ya, artinya apa? Ini fasilitas yang menurut kita tidak berbahaya pun, yang kalau yang orang megang itu adalah ibu rumah tangga atau tukang masak misalnya, itu ya hanya untuk ngiris bawang, ngiris cabai dan seterusnya. Tapi kalau yang memegang itu maaf itu adalah dalam tanda kutip kriminal, dia itu bisa memakai si pisau dapur itu untuk membunuh orang gitu kan. Itu sangat berbahaya. Itu sama dengan analogi IGMP atau fasilitas-fasilitas nuklir lainnya. Kalau dikatakan itu bahaya, oke bahaya, tapi apakah itu dipegang atau dikendalikan oleh orang-orang yang baik dan benar menurut SOP yang sudah ada apa tidak? Kalau sudah dikendalikan dengan orang-orang yang baik dan benar, saya rasa itu bukan menjadi yang bahaya lagi. Karena kan sistem keamanan juga sudah cukup baik, saya rasa. Nggak ada kan iradiator tiba-tiba meledak gitu kan ya. Iya. Bahkan reaktor pun saya rasa itu kayak yang Fukushima kemarin karena ada bencana alam gitu kan, bukan mainly orangnya ceroboh, tidak, karena ya kalau bencana alam kita nggak bisa tahu dong tiba-tiba seperti itu gitu. Iya, itu kesalahan itu kalau kita ngobrol Fukushima itu akan menjadi obrolan yang kompleks sekali sih, karena itu banyak banget unsurnya yang terjadi di sana dan nggak bisa kita turunkan jadi kayak itu kesalahan manusia, nggak cuma sederhana itu gitu penjelasannya gitu. Iya. Satu hal lagi yang mungkin saya mau cari tahu dari IGMP ini, Mas. Kalau mungkin kita jangan karena di Indonesia cuma ada 2 ternyata kan. Coba kita expand dikit deh. Di level Asia Tenggara itu sebenarnya pasarnya itu seberapa gede sih Mas tentang iradiasi gamma itu? Kalau saya tahunya kan saya sempat ngobrol sama salah satu officer dari ASEAN Center for Energy yang bilang bahwa Indonesia dan Filipina itu adalah frontlinernya nuklir di Asia Tenggara gitu. Apakah kasusnya sama juga terhadap iradiasi gamma atau ada negara lain yang cukup maju juga iradiator gammanya kalau di-compare sama Indonesia begitu di level Asia Tenggara aja misalnya? Kalau Asia Tenggara yang menurut saya leading itu Vietnam ya kalau untuk iradiator gamma ya. Karena dia punya iradiator gamma beberapa lebih dari kita, dia juga punya akselerator beberapa lebih dari kita. Kalau menurut saya yang leading adalah Vietnam ya untuk iradiator gamma gitu, karena dia leading itu dalam arti dia punya fasilitas lebih banyak dari kita ya. Fasilitas lebih banyak dari kita, even itu yang mengoperasikan swasta atau pemerintahnya. Jadi totalnya untuk iradiator gamma dan MBE-nya itu saya lupa ya, sekitar 10 mungkin ya, lebih dari 5. Lebih dari 5 dan satu hal yang sangat unik gitu kan, kalau Vietnam atau negara-negara lain itu kan tidak punya komoditas pertanian atau komoditas perikanan yang cukup baik sebanyak Indonesia. Betul. Nah, kemudian kemarin kita coba kerjasama dengan Barantan, Badan Karantina Indonesia, mau melakukan kirim barang mangga gedong gincu ke Australia gitu kan, mangga gedong gincu ke Australia, tapi mereka minta itu kalau masukin produk buah-buahan ke Australia harus diradiasi. Itu tidak ada toleransi lah, udah harga mati, harus diradiasi. Menarik ya, itu Australia itu. Australia, Selandia Baru itu kalau mau ngirimin mangga gedong gincu ke Australia ataupun Selandia Baru, karena kan itu berdekatan, itu harus diradiasi. Kita udah ketemu sama Barantannya, kita sudah ketemu Departemen Pertaniannya, bahkan datang ke fasilitas kita. Nah, mereka menyampaikan, memang ada beberapa faktor yang dari kita yang memang masih
perlu ditingkatkan gitu. Misalnya jarak antara petani kita paling banyak itu kan di daerah-daerah Indramayu, di daerah-daerah Jawa gitu kan, untuk petani-petani mangga gitu. Sementara kalau mereka harus datang ke Jabodetabek yang hanya ada 2 ya, ke Iradiator Serpong atau ke ini kan cukup jauh nih. Sementara kan perjalanan juga jauh, nanti dia harus iradiasi terus kirim, itu kan cukup. Nah itu masih banyak PR yang memang harus dikembangkan, dan uniknya mereka menerima produk serupa dari Vietnam. Oke. Iya. Sementara mereka udah step itu harus diiradiasi. Sementara kita masih belum mampu karena beberapa kendala teknis yang ada di kita dan sekarang sedang perbaikan terus gitu kan. Ternyata mereka sudah bisa menerima dari Vietnam. Artinya tanda-tanda, kesimpulan saya, mereka melakukan iradiasi dulu di Vietnam, kemudian mereka kirim ke Australia. Gitu. Jadi untuk Asia Tenggara Vietnam. Permasalahannya ini yang membuat permasalahan ekspor kita menjadi penting begitu. Bagaimana bahan-bahan yang mudah busuk itu kan sebisa mungkin untuk kayak, berarti ini iradiator ini sangat tergantung terhadap lokasi begitu Mas. Salah satunya iya. Faktor penting itu adalah kalau dia bisa dekat dengan fasilitas transportasi, baik itu bandara ataupun pelabuhan, itu jauh lebih baik saya rasa. Itu faktornya gitu. Jadi kalau untuk buah tadi, mereka bukan untuk memperpanjang umur simpan, tapi untuk membunuh hama-hama yang mungkin terbawa dari Indonesia ke negara tujuan. Jadi kalau untuk buah, kita sebutnya fitosanitari, bukan untuk memperpanjang umur simpan, tapi kalau untuk produk pangan yang tadi saya sampaikan yang non liquid itu memperpanjang umur simpan, karena ada statement dari pelanggan yang mengatakan, bisa dicek di internet juga bisa, namanya Lisa Herbal Indonesia, produk dia herbal, sebelum diiradiasi produk mereka itu kayak temu putih dan seterusnya itu bisa kadaluarsa hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kemudian setelah diiradiasi mereka bisa kadaluarsanya itu sampai 1,5 tahun. Aduh. Itu jauh sekali. 18 bulan gitu kan. Yeah. Itu mereka nggak harus produksi ulang. Artinya mereka sudah cukup pede harus diiradiasi. Makanya kemarin ketika mau diswastakan langsung buru-buru, Pak ini nanti kalau di swasta gimana, harganya gimana, mekanismenya seperti apa? Kamu kan harus kirim barang dan seterusnya ya. Itu nanti karena merger ini kan butuh penyesuaian ya, nggak bisa langsung kayak membalikkan telapak tangan, nggak seperti itu. Jadi butuh penyesuaian lah. Namanya semua ketika di merger banyak yang dikerjakan, harus butuh penyesuaian. Ya imbasnya pasti ke pelanggan lah. Itu udah pastilah. Gitu. Terakhir mungkin Pak, yang sebelum kita akhiri mungkin tadi kan Bapak bilang 2022 ini menjadi momen yang penting karena ada transisi itu kan. Dan saya jadi kepikiran nih, karena tadi bahkan di akhir tahun 2021 kemarin kan ada yang over, jadinya harus nggak bisa dilayani. Iya, betul. Kalau berarti kalau gitu kan ada kebutuhan untuk ekspansi kan. Oke, mungkin kalau misalnya investor tidak datang, maksudnya tidak bekerja di bisnis yang sama, berarti si IGMP harus ekspansi kan. Keputusan tentang ekspansi itu apakah diambil di swastanya aja atau bisa di BRIN-nya doang nih nantinya? Soalnya kan nanti pasti proses ekspansi itu kan harus dipikirkan juga gitu. Jangan sampai kayak ada over gitu, meskipun ya saya yakin meskipun harganya naik pasti akan ada pasarnya begitu kan. Iya. Betul. Jadi itu ekspansi itu gimana? Potensi ekspansi itu. Potensi ekspansi yang pasti itu besar ya. Karena melihat dengan pengalaman, kita berbicara pengalaman sebelumnya atau pengembangan kedepannya seperti apa. Jadi kendala kemarin kita tidak bisa menerima itu adalah hanggar penyimpanan kita. Jadi kan sebelum iradiasi kan disimpan dulu di hanggar, nanti setelah iradiasi disimpan lagi di hanggar kayak gudang kita gitu kan. Nah gudang kita ini ternyata cukup kecil untuk menerima itu semua, karena dulu yang bangun tuh tidak berpikir sampai ternyata banyak banget ya gitu kan. Yang tadinya mungkin anggaplah kayak kita misalnya gitu, kita bangun penginapan misalnya hanya 5 kamar gitu, ternyata sebenarnya masih ada luas lahannya, ternyata di situ yang ngunjungin tuh banyak banget, sehari bisa 10, jadi kurang gitu. Jadi lebih ke arah
bangunannya untuk hanggarnya itu kita besarkan gitu, ekspansi. Tapi nanti itu akan dijatuhkan semua ke swastanya karena BRIN sudah tidak lagi memfasilitasi atau berpikir ke arah itu karena rohnya akan dikembalikan ke riset seperti itu. Jadi ekspansi itu tentu penting dan tentu akan harus bahkan itu dikerjakan nanti semua oleh pihak swasta itu. Even itu nanti nambah sumber, misalnya nambah sumber kan waktu iradiasi makin cepat gitu kan. Kemudian nambah hanggar, makanya kapasitas kita jadi semakin besar, misalnya seperti itu. Itu kan dari sisi penimpanannya begitu. Kalau dari sisi sumbernya sendiri, apakah kalau melihat dari yang sekarang, apakah perlu ekspansi itu perlu atau kayak dari kita yang ada sekarang itu sebenarnya bisa yang kalau misalnya pakai kasus yang tadi itu, sebenarnya kita bisa melayani mereka yang berlebih itu, cuman karena simply penyimpanannya ada atau kayak gimana? Kalau dari sumbernya, kalau dia mau meningkatkan produksi, artinya gini, sumber kita dulu dimasukkan ke sini, sumber kobaltnya itu dengan aktivitas 300 kilo kuri, gitu kan? Seperti kita tahu bersama, kalau kobalt itu kan meluruh jadi setengahnya setelah 5 tahun ya, 5,2 tahun, at least sekitar segitu plus minus. Nah sekarang itu sumber kita itu aktivitasnya sekitar 170-an nih per minggu yang lalu, saya cek di kontrol panel itu sekitar 170 kilo kuri, artinya pas di tahun depan itu adalah sudah 5 tahun semenjak dioperasikan, jadi tinggal 150-an. Nah, terus kalau memang dia mau genjot produksi, teman-teman swasta ini mau genjot produksi, artinya bahan bakar lah ya, atau sumbernya ditambah gitu ya, harus ditambah untuk menaikkan waktu produksi. Kalau sekarang itu iradiasi untuk 5 kg itu kan sekitar 6 jaman plus minus ya. 6 jaman. Nanti ketika itu ditambah jadi 300 lagi ya hanya 3 jam. Nah, setelah 3 jam nanti kan terus bertambah. Jadi kapasitas produksi per hari akan meningkat. Dengan banyaknya pelanggan masuk ya kita cepat aja memproduksi. Jadi untuk penambahan sumber itu saya rasa untuk mengejar produksi itu wajib. Kemudian untuk penambahan hanggar pun menjadi wajib ketika pengalaman yang lalu kita sudah sampai menolak 2 kontainer atau sekitar hampir 50-an ton gitu kan. Itu saya rasa juga suatu hal yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Menarik sekali, tapi karena kita terkendala waktu jadi ya kita akhiri sampai sini nih. Terima kasih banget Mas Indra udah mau saya ajak ngobrol. Ini saya jujur gimana ya, sebagai orang reaktor yang nggak tahu apa-apa tentang iradiator, saya kayak baru tahu banget gitu bahwa kita sebenarnya punya potensi yang besar banget di bidang iradiator, dan sayangnya itu masih belum banyak terlihat. Dan semoga episode ini tuh bisa ya ngasih tambahan insight lah untuk teman-teman yang mendengarkan ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Indra, dan untuk yang teman-teman yang mendengarkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.